Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ria Widiawati Eskom MPD, yang terhormat Bapak Ibu rekan guru SMP Negeri 27 Kota Surakarta, dan ini ya para Bapak Ibu yang akan menyeminarkan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti seminar dari ketiga rekan kita. Untuk memulai, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pemaparan seminar, acara yang ketiga adalah tanggapan mentor sekaligus sebagai kepala sekolah, acara yang keempat adalah tanya jawab, yang kelima adalah penandatanganan berita acara, dan penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara seminar hasil laporan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemaparan seminar yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Syamsuddin, SPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ria Widiawati Eskom MPD selaku mentor, serta yang kami hormati rekan-rekan sejawat SMP Negeri 27 Kota Surakarta. Tak lupa marilah kita sebelumnya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan pada kita semua hingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri acara seminar laporan orientasi P3K Kota Surakarta tahun 2025. Sebelumnya kami sampaikan bahwa materi yang akan kami sampaikan adalah upaya pencegahan perilaku bullying pada siswa melalui layanan bimbingan klasikal serta kolaborasi dengan Satgas Pelopor Anti Bullying dan Yayasan Kakak di SMP Negeri 27 Kota Surakarta. Adapun identitas saya, yaitu yang pertama nama Syamsuddin SPD, NIK 19205052024211001. Jabatan Adi Pertama Guru Bimbingan dan Konseling, Unit Kerja SMP Negeri 27 Kota Surakarta, mentor Ibu Ria Widiawati Eskom MPD. Adapun masa orientasi ini dilatar belakangi bahwa ASN ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama PNS atau pegawai negeri sipil, serta yang kedua adalah P3K. Adapun PNS itu biasanya di awal sebelum pengangkatan itu ada prajabatan. Adapun untuk P3K istilahnya adalah MOOC. Jadi masa orientasi ini adalah sebagai prajab kalau istilahnya dalam PNS. Sedangkan untuk masa orientasi P3K ini diutamakan pada nilai dan etika pada instansi pemerintah. Dikarenakan P3K ini diangkat sudah memiliki kompetensi, karena kebanyakan dari P3K ini sudah berpengalaman beberapa tahun, sehingga untuk masa orientasinya itu dititik beratkan pada nilai dan etika.
Maksud dan tujuan orientasi yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, serta pengenalan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas dan kewajiban pada program pemerintah di unit kerjanya masing-masing. Adapun tujuan peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah, terutama di pemerintahan Kota Surakarta. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam melayani menyediakan pusat informasi. Yang ketiga, peserta mampu melaksanakan kewajiban dengan baik dan tugas sebagai seorang pendidik pada unit kerjanya. Adapun waktu dan tempat masa orientasi yaitu mulai tanggal 16 Mei tahun 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025. Tempat SMP Negeri 27 Kota Surakarta. Untuk bab kedua yaitu mewujudkan sebagai visi dari Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Itu merupakan visi dari Kota Surakarta. Sedangkan misinya yaitu yang pertama meningkatkan kualitas masyarakat yang tangguh, yang kedua memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, tiga mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan. Terutama ini kita bidangnya adalah bidang pendidikan. Ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit, kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Adapun visi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan paripurna. Nah, ini visi dari Dinas Pendidikan yang menaungi Bapak Ibu guru di unit kerjanya. Kemudian adapun misi dari Dinas Pendidikan yaitu yang pertama meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Terutama kalau kita adalah ASN yang membidangi di pelayanan bidang pendidikan. Berikutnya ini adalah skema struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta, mulai dari kepala, sekretariat, kemudian sampai yang terbawah adalah UPT, unit pelaksana tugas. Bab 3, nilai dan etika organisasi. Adapun unit kerja identitas sekolah SMP Negeri 27 Kota Surakarta, NPSN 2032881, status negeri, bentuk pendidikan SMP atau jenjang istilahnya ini, jenjang pendidikan SMP, status kepemilikan pemerintah pusat, SK pendirian 001, tanggal SK pendirian 1 April 1965, SK izin operasional 16.1 tahun 2022, tanggal SK izin operasional 28 Juni 2022. Adapun personil tenaga pendidik maupun kependidikan yang ada di SMP Negeri 27 Kota Surakarta, yaitu uraiannya ini, keterangannya ada sejumlah guru 31 orang, tenaga pendidik 8 orang, jumlah peserta didiknya 541 orang, serta TKPK ada jumlah 4 orang. Untuk
jumlah kelas masing-masing itu untuk kelas 7 ada 6 rombel atau 6 kelas, kelas 8 ada 6 kelas, serta kelas 9 juga 6 kelas. Visi dari SMP Negeri 27 Kota Surakarta yaitu berkarakter pelajar Pancasila, berprestasi, berwawasan lingkungan. Apalagi ini SMP Negeri 27 Kota Surakarta meraih posisi sebagai sekolah ramah anak tingkat 2 di Kota Surakarta. Misinya yaitu 1. Menciptakan suasana sekolah yang religius dan toleran, mengembangkan budaya berakhlak mulia, berbudi pekerti, luhur dalam beraktivitas di sekolah, menciptakan pembelajaran yang kreatif, menarik, menyenangkan, bermakna, dan menginspirasi sesuai bakat serta minat peserta didik, melaksanakan pembelajaran penilaian berbasis teknologi, membiasakan peserta didik melakukan praktik baik untuk penguatan karakter dan lingkungan. Ini adapun struktur organisasi di SMP Negeri 27 Kota Surakarta, yaitu ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian ada staf TU, hingga yang terbawah itu ada wali kelas. Untuk wakil kepala sekolah ada bidang kurikulum, humas, sarpras, dan kesiswaan. Bab 4, rencana kerja dan hasil kerja. Pelaksanaan orientasi, yaitu pertama kali kita membuat angket kaitannya dengan bullying, kemudian membagikan angket tersebut kepada peserta didik, kemudian setelah itu mengelompokkan hasilnya sehingga mengetahui hasil dari angket yang telah diisi oleh peserta didik mengenai bullying. Diskusi dengan mentor terkait hasil angket, kemudian merencanakan aksi dengan Satgas Pelopor Anti Bullying dan Yayasan Kakak. Penulis mendapatkan solusi untuk penanganan isu tentang bullying. Melakukan diskusi dengan Satgas Pelopor Anti Bullying dan Yayasan Kakak, mendapatkan hasil keadaan peserta didik di masing-masing kelas yang bersumber dari informasi Satgas Pelopor Anti Bullying. Melakukan kegiatan bimbingan klasikal dengan peserta didik dan Satgas Pelopor Anti Bullying. Kemudian dapat menyampaikan berdiskusi dengan peserta didik mengenai bahaya bullying. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan bimbingan klasikal. Dan setelah kegiatan selesai perlu melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap peserta didik dengan berkolaborasi dengan Satgas Pelopor Anti Bullying dan Yayasan Kakak serta warga sekolah dan orang tua. Demikian hasil dari orientasi dari masa orientasi yang telah kami lakukan. Diperoleh hasil bahwa dengan adanya layanan bimbingan klasikal serta kolaborasi dengan Satgas Pelopor Anti Bullying dan Yayasan Kakak dapat meminimalisir paling tidak atau mencegah adanya perilaku bullying pada siswa di SMP Negeri 27 Kota Surakarta. Cukup sekian materi yang saya sampaikan sebagai laporan orientasi P3K tahun 2025 tahap 1. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Oke, kita beri aplaus dulu ya Bapak Ibu untuk menyemangati Bapak Syamsuddin. Agak grogi ya Bapak ya, padahal sama teman-teman sendiri nih. Itu ya Bapak Ibu sudah dipaparkan seminar hasil laporan dari Bapak Syamsuddin sebagai salah satu guru BK di SMP Negeri 27 Kota Surakarta mengenai program anti bullying tadi ya Bapak ya. Nanti untuk selanjutnya rekan-rekan bisa tanya jawab kepada beliau. Untuk acara selanjutnya adalah tanggapan dari mentor sekaligus kepala sekolah kepada Ibu Ria Widiawati Eskom MPD. Kami persilakan.
Terima kasih waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pada pagi hari ini peserta seminar hasil orientasi Bapak Samsudin SPD dan juga Bapak Ibu Guru yang bersedia hadir pada seminar pagi hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, amin, dan dapat melaksanakan aktivitas selanjutnya. Untuk selanjutnya hasil dari selama melaksanakan mentoring bersama dengan Bapak Syamsuddin, ini adalah gagasan yang sangat luar biasa karena di sini Pak Syamsuddin mengambil hal yang pada saat kejadian itu berlangsung. Misalkan saja kemarin beberapa kali SMP Negeri 27 Kota Surakarta itu menghadirkan dari Yayasan Kakak, ada pada saat P5, kemudian pada saat MPLS, dan ada satu kegiatan lainnya saya lupa. Dan ini Pak Syamsuddin memiliki gagasan untuk membuat laporan dari anti bullying. Di sini memang ada beberapa kali kemarin seminar dari angkatan PPPK sebelumnya mengambil tema anti bullying, dan di sini adalah kelebihan dari Pak Syamsuddin mengambil tema di saat yang baru sedang ini apa. Dan di sini kebetulan Yayasan Kakak sering hadir di SMP Negeri 27 Kota Surakarta. Pak Syamsuddin mengambil kesempatan ini nih Pak. Jadi saya mengapresiasi dari gagasan dan juga ide serta hasil dari laporan yang telah dibuat oleh Bapak Syamsuddin, yaitu tentang anti bullying. Di sini bersama dengan Satgas Pelopor yang sudah dibentuk beberapa tahun yang lalu, dan nilai plusnya adalah bertambah dengan bekerja sama dengan Yayasan Kakak. Walaupun di sini Yayasan Kakak tidak selalu mendampingi, tetapi telah bekerja sama dengan beberapa sekolah, termasuk SMA Negeri 27 Kota Surakarta. Mungkin itu untuk yang isian laporan. Kemudian untuk selanjutnya berkaitan dengan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta, saya berharap setelah melakukan orientasi ini, Bapak Syamsuddin yang tahun lalu diangkat menjadi PPPK tahun 2024 ya Pak, kemudian melaksanakan orientasi pada tahun 2025 ini akan lebih bersemangat lagi dan juga bisa memberikan yang terbaik untuk SMP Negeri 27 Kota Surakarta ke depannya, sehingga dapat menambah hasanah untuk keilmuan dan juga berbagai hal, khususnya di bidang bimbingan konseling yang diampu oleh Bapak Syamsuddin. Mungkin itu dari saya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, teman-teman yang telah hadir pada seminar pagi hari ini. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Ria untuk tanggapannya. Kemudian sesi selanjutnya untuk tanya jawab. Saya persilakan untuk Bapak Ibu rekan yang akan menanyakan kepada Bapak Syamsuddin. Monggo Bapak Ibu yang akan bertanya. Ibu Ratih, kami persilakan. Untuk yang saya tanyakan mungkin tadi belum dijelaskan ya Pak Syamsuddin. Satgas Pelopor Anti Bullying itu apa? Terus ini kan juga melibatkan anak-anak sama Yayasan Kakak. Untuk pembentukan Satgas Pelopor Anti Bullying itu berarti kan berasal dari anak-anak kita. Nah, untuk pemilihan anak-anak sebagai Satgas Anti Bullying itu kriteria yang jenengan pilih untuk memilih anak-anak itu seperti apa? Apakah ada seleksinya? Apakah ada kriteria tertentu atau semua anak bisa? Dan mohon maaf, itu masing-masing jumlah anaknya dari setiap kelas dibatasi atau tidak? Jadi ada berapa itu tadi penjelasan satgasnya itu? Terus yang kedua, apakah ada
kriteria tertentu sama jumlah satgasnya itu masing-masing kelas dibatasi atau semua bisa masuk? Terima kasih Bu Ratih atas pertanyaannya. Jadi kita membentuk di SMP kita membentuk Satgas Pelopor Anti Bullying yang terdiri dari siswa-siswi. Kriterianya terutama yaitu siswa-siswi yang memiliki keberanian dalam membuat laporan kalau ada kasus bullying, karena tidak semua anak itu memiliki keberanian untuk melaporkan kepada gurunya. Nah, ini terutama yang kriterianya adalah anak yang memiliki keberanian untuk melaporkan. Kemudian yang kedua adalah anak yang jelas tidak pernah membuat kasus pembulian. Itu yang menjadi kriteria kita, dan ya tentunya kita juga berdialog atau konsultasi dengan wali kelas masing-masing untuk menentukan siapa saja dari anak dari kelas tersebut yang pantas untuk menjadi anggota Satgas Pelopor. Untuk per kelasnya kita batasi hanya 2 anak, jadi kita pilih betul-betul dipilih dari tiap kelas itu antara 1-2 anak yang pantas untuk menjadi anggota Satgas Pelopor Anti Bullying. Demikian jawaban dari kami Bu Ratih. Terima kasih. Ya, itu ya Bapak Ibu, tadi sudah dijawab juga oleh Bapak Syamsuddin. Tadi pertanyaannya adalah untuk Satgas Pelopor Anti Bullying itu apa, kemudian kriterianya bagaimana, dan jumlah per kelasnya berapa, matanya Bapak. Tadi sudah dijawab kalau intinya siswa yang memiliki keberanian untuk melapor kepada guru jika ada kasus bullying, dan juga siswa yang belum pernah terkena kasus di sekolah, seperti itu. Bagaimana Ibu Ratih? Cukup, iya. Kemudian untuk acara selanjutnya adalah penandatanganan berita acara. Ya, ini akan ditandatangani oleh Bapak Syamsuddin dan Ibu Lia Lidiawati Eskom MB. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kedatangannya pada seminar redaksi laporan oleh Bapak Syamsuddin. Kiranya acara kita pada pagi hari ini Oke, foto dulu Bapak. Kiranya saya tutup dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga seminar redaksi laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta ini membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih. Saya sebagai pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.